Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mumet, karena kemumetan milik kita bersama. Masih di segmen Ngayal Babu. Kali ini kita akan berkhayal sangat jauh di luar imajinasi kita ya. Karena di samping kanan saya sudah hadir seorang bintang tamu yang bombastis, fantastis, dan serba wow. Bombastis untuk Ya, gitu, oke ya, profilnya ya. Jadi beliau adalah seorang penggiat menyanyi. Apa itu penggiat menyanyi? Penggiat menyanyi adalah orang yang sangat punya keinginan antusias untuk bisa bernyanyi. Wow. Dan beliau melakukannya dengan baik. Apa saja yang sudah dilakukan oleh beliau dan bagaimana kiat-kiat untuk bisa mencapai pada saat tahap seperti itu, langsung saja kita perkenalkan kepada kalian semua pemirsa Mumet, bintang tamu saya. Silakan. Halo pemirsa Mumet, perkenalkan nama saya Priska. Dikasih tau nggak udah punya suami atau belum, anak Boleh, berapa? Oh gitu, boleh, harus. sangat boleh, harus. Harus Ya. wajib. Enggak juga, makro gitu, makro. Silakan. Iya. Saya udah punya 3 anak, udah punya suami 1 ya, suaminya ya, nggak boleh lebih dari 1. Terus gimana? Ada yang mau ditanya apa? Mbak Priska ini kan dikenal sebagai seorang penyanyi. Bagaimana Mbak Priska bisa mencapai tahap posisi seperti itu? Walaupun mungkin penyanyi Mbak Priska itu di ajang-ajang yang tidak biasa ya Mbak Priska ya. Ini top. Ini kata siapa? Kata siapa? Ini kata narsom kata Bank Data saya. Jadi kita punya sudah mengumpulkan. Ada Bank Data. Kita mengumpulkan data-data tentang Mbak Priska ini. Ternyata Mbak Priska itu dari muda dia sudah mulai menyanyi. Dia memulai menyanyi itu katanya dari gereja, karena dia suka sekolah minggu, jadi dia mulai mengasah kemampuan bernyanyinya di gereja. Ya? Terus Mbak Priska ini juga pernah bekerja sebagai seorang penyanyi pada sebuah band, yang itu band itu manggung dari kafe ke kafe. Apakah betul? Bank Datanya luar biasa ya, loh, Bank Datanya ya. Mbak Priska akan memberi kalian sebuah tips-tips dan berbagi pengalaman tentang bagaimana Mbak Priska bisa sampai ke tahap tadi itu. Bagaimana dia pertama kali dia memutuskan untuk saya pengen nyanyi deh. Mungkin Mbak Priska juga punya cita-cita ya mungkin ya waktu itu kan. Saya pengen jadi penyanyi sampai tingkat ini, dan itu mungkin sudah ada cara-cara yang diwujudkan untuk Mbak Priska bisa sampai ke tahap itu. Mbak Priska coba jelasin deh sama ini kontennya benar-benar harus menginspirasi orang ya. Mbak Priska ini namanya podcast average people. Jadi podcast orang biasa aja. Ya, bagus. Jadi kita setiap orang tuh pasti punya cerita menarik yang bisa kita jadikan sebagai inspirasi buat teman-teman lain di rumah. Silakan Mbak Priska. Enggak sih, awalnya dulu memang dari bayi mungkin udah wow cerewet. Terus begitu udah besar kayaknya nyokap ya lebih ngelihat potensi gue untuk wah ini anak kok seneng nyanyi ya gitu. Padahal sih dari keluarga sebenarnya nggak ada yang bisa nyanyi gitu, nggak. Terus akhirnya dilesin di Pranajaya dulu. Wow. Mbak Priska, mohon maaf saya potong. Mbak Priska kok mamahnya bisa melihat Mbak Priska ada potensi penyanyi itu, momennya apa waktu itu? Apakah Mbak Priska waktu itu jatuh terus bisa keluar lagu? Gitu, enggak, katanya jadi yang waktu itu dulu waktu masih bayi kayak cerewet, tapi kok kayak bernada cerewetnya gitu. Mungkin gitu. Iya. Terus silakan terus. Iya gitu. Terus akhirnya sampai mana tadi? Sampai dileskan di Pranajaya. Sampai les di Pranajaya, sempat les di Elfas. Sempat waktu SD akhirnya ikut acara nyanyi anak-anak ya. Lupa sih namanya apa, tapi dulu tuh bukan Idola Cilik. Dulu tuh zaman-zamannya masih zaman band ya. Itu masih TVRI. Masih TVRI, belum ada RCTI, belum ada yang lainnya deh pokoknya. Nah, itu sempat jadi memang bintang cilik. Waktu SD. Cuman sama nyokap nggak boleh, akhirnya diberhentikan karena nyokap lebih pengen gue lo harus sekolah dulu yang benar gitu. Gue nggak mau lo ntar gedenya tuh kebanyakan jadi penyanyi atau gimana gitu. Dia pengennya gue sekolah dulu, akhirnya gue stop lah di situ nyanyi, dan gue hanya boleh nyanyi ya di gereja aja gitu. Lalu menjelang dewasa
menjelang dewasa, terus akhirnya karena emang bener-bener banget gitu pengen nyanyi, akhirnya kita ngebentuk band. Itu zaman-zaman SMA, ngebentuk band, ya paling cuma manggung di sekolah-sekolah aja sih kayak gitu. Nah setelah itu baru Itu anggota bandnya teman-teman yang ada satu sekolah atau ketemu di mana? satu sekolah. Dulu kan Mbak masih Priska bisa kasih tahu pemirsa dong, dulu sekolahnya di mana sih? di SMA 47. Oke, halo alumni Halo, 47. Ini alumni alumni 47. kalian. Ternyata alumni kalian penyanyi semua. Silakan next. Emang ada lagi yang alumni 47? Ada alumni SMA 47 Tegal juga, itu Pak Teguh SMA 47 Tegal dia. Dia lagu dia. Tapi lagu daerah biasanya beliau. Terus Akhirnya atas mirip dia ya. Terus begitu kuliah, ya kan SMA namanya cuma di sekolah-sekolah aja. Abis itu kan ya udah begitu lulus SMA kan udah bubar gitu aja kan. Akhirnya kuliah, ketemu teman-teman baru dan akhirnya awal tuh diajakin untuk nyanyi di acara-acara kayak acara sunatan, acara apa ya? Nikahan seperti itu? Enggak, belum nikahan belum. Pokoknya acara-acara kayak gitu deh. Masih kayak acara halal bihalal gitulah. Mbak Priska diundang acara seperti itu, mereka tahu dari mana kalau Mbak Priska dan band itu punya potensi untuk bernyanyi itu yang dengar dari siapa? Dulu itu ketemu awal-awal tuh namanya temen tuh namanya Dini. Dini. Nah, gue juga lupa ya ceritanya gimana akhirnya dia tahu gue suka nyanyi. Itu gue lupa. Pokoknya akhirnya kita bertemu, terus pertama kali dia ngajak itu acaranya siapa ya? Kayaknya halal bihalanya artis siapa ya? Hetikus Endang ya? Hetikus Endang. Mbak Priska itu diundang untuk nyanyi di acara halal bihalnya penyanyi ya? Enggak, sebenarnya dia yang diundang, cuman gue diajak. Oke. Ini kan pertama kali, gue nggak ada experience sama sekali saat itu. Iya. Terus ya udah pokoknya itu kayaknya acara punyanya Hetikus Endang itu daerah Kemang. Cuman kan memang kalau suaranya dia kan memang pop dangdut keroncong. Sedangkan kan suara gue nggak masuk ke situ dan gue memang saat itu nggak tahu lagu-lagu tuh yang lagu-lagu untuk ibu-ibu lah ibarat kata gitu kan. Gue belum tahu, tapi ya udahlah gue ikutan nyanyi aja, gue belajar. Terus setelah itu gue dikenalin sama temen gue yang namanya Ocha. Dari situlah gue ngebentuk band. Dari situlah akhirnya gue nyanyi di kafe. Nama bandnya apa Mbak Priska waktu itu? Di Etik dulu. Di Etik, oke. Kenapa Etik. dikasih nama di Karena Etik? Apa gara-gara suka main di itu ya? Karena di mungkin loteng saat ya? itu kita ngumpulnya di loteng ya, di rumah di loteng. Terus akhirnya kebentuklah nama di Etik. Terus dari situ mulai manggung di kafe hitam putih. Dulu tuh di Semanggi. Terus sempet acara nikahan juga. Terus sempet di Cafe Della Rosa Kemang. Wow. Ya gitu sih, tapi cuma sebentar-sebentar ya, karena kan saat itu juga ya sambil kuliah, jadi nggak terlalu fokus juga ke situ. Sampai akhirnya ketemu lagi ngebentuk band baru, tapi mau bawain lagu sendiri awalnya, bikin lagu sendiri. Cuman terus jadi Mbak Priska ada keinginan untuk rekaman juga waktu itu ya? Iya. Masuk dapur rekaman ya? Luar biasa pemirsa. Tadinya memang dari situ udah mulai berpikir tuh, aduh pokoknya gue kedepannya gue mau jadi diva gitu. Oh, jadi penyanyi bener ya? Oke. Mimpi, namanya manusia tuh harus punya mimpi. Iya, walaupun nantinya terwujud atau enggak, yang penting kan kita punya mimpi berani dulu. Bermimpi. Iya benar. Berani bermimpi guys, jangan takut. Cuman mimpi kok itu kok. Cuma mimpi. Ya, Terus setelah itu udah nih ada beberapa lagu dulu yang udah diciptain. Cuman pada akhirnya sayangnya bubar guys, karena kenapa Mbak Priska waktu itu bisa bandnya bisa bubar? Tiba-tiba ayang aku ngelamar aku. Oh, ternyata Mbak Priska waktu itu terhenti mimpinya di situ karena keburu dilamar guys. Mbak Priska menikah ya, memilih untuk menikah dan meninggalkan hobinya itu ya. Iya. Mbak Priska ingat ya waktu itu pertama kali manggung dibayar berapa ya? Berapa ya? 1.500.000 ya? 1.500.000. 1.500.000 dan itu dibagi oleh untuk berapa orang? Anggota bandnya ada? Enggak, pokoknya
1.500.000 berapa ya? Pokoknya kita itu masing-masing orang kayaknya dapat 700 ya, 700 apa 500.000 gitu. Tahun berapa itu kira? Itu tahun 2003, 2002, 2003. Wah, itu mah besar sekali waktu itu ya, 2003 700.000 waktu guys. 2003 ya. Iya, Itu nyanyinya sejam, 2 jam? Kita nyanyi dari jam 9 sampai jam 1 saat itu. Oke, jadi bayaran nyanyi 4 jam Mbak Priska ya. Terus setelah menikah itu Mbak Priska benar-benar berhenti total dari Iya aktivitas guys, sayang menyanyi. banget kan, terhenti mimpi aku karena harus menikah dengan seorang pria tampan yang bertanggung jawab. Oke. Gitu. Iya, Dan iya, iya, kebetulan memang dia tipe laki-laki yang tidak suka kalau mempunyai pasangan hidup itu yang kerjanya tuh Pindah-pindah di malam gitu. hari Oke. gitu. Jadi tidak boleh katanya. Iya, iya, iya. Mbak Priska bisa ceritain nggak waktu itu mengenai Mbak Priska tadi les-les tadi itu sampai benar-benar detail dari berapa lama Mbak Priska ambil apa Bukan kursus sih, cuma yang sebentar. formal gitu? Itu kayaknya dari kecil sih, memang dari TK sampai kelas 3 SD. Gak lama sih. Itu zaman-zamannya Pak Pranajaya. Masih ada diajarin sama Pak Pranajaya. Langsung Pak Pranajaya langsung iya, ngajarin. Wow, tapi hebat. setelah itu Pak Prananya meninggal, diganti sama anaknya Mbak Citra. Tapi itu udah lama banget. Terus sempet Masuk Elva Sisoria. iya Fatmawati. Tapi itu juga nggak lama. Karena itu lagi-lagi sebenarnya nyokap itu lebih seneng kalau gue main musik ketimbang menyanyi. Oh, berarti Mbak Priska juga bisa main musik. Ya bisa sih bisa, tapi Oh. bukan berarti jago ya. Apa alat musik apa ya Mbak Priska mainin? Piano. Gitar bisa gitar? Oh nggak bisa. Oh, hanya piano aja ya? Piano aja. Guys, berarti Mbak Priska ini juga multi talent ya, selain nyanyi juga dia main piano ya. Berarti Mbak Priska juga bisa nyanyi sambil main piano, bisa ya? Bisa. Oke. Alhamdulillah bisa. Oh iya. Gitu akhirnya dihentikanlah itu semua karena nyokap lebih senang gue main piano karena untuk melayani gereja juga kan. Oh. Jadi gue main piano itu ya untuk pelayanan di gereja gitu. Mbak Priska mengenai keadaan Mbak Priska sekarang yang udah menikah, ada nggak sih pernah terbesit nggak bahwa Mbak Priska tuh masih pengen punya ambisi cita-cita untuk mencapai dulu cita-cita Mbak Priska yang mungkin sedang Ada waktu anak pertama. Anak pertama sebenarnya kenapa enggak sih? Buktinya sekarang banyak kok artis-artis yang juga udah punya anak tapi tetap bisa jadi artis gitu kan. Maksudnya jadi penyanyi, jadi diva ya. Yeah. Cuman setelah itu kan nggak lama tiba-tiba hamil anak kedua. Oh. Dari situ ya udahlah, ya udah deh. Waktu itu pas anak pertama itu hamil itu sebenarnya rencana Mbak Priska tuh pengen apa? Maksudnya pengen petnya tuh karir jalurnya tuh lewat apa untuk bisa jadi penyanyi lagi tuh lewat apa? Lewat gereja, nyanyi di gereja. Terus kebetulan saat itu kan juga masih kontak-kontakan sama temenku tuh yang namanya Ocha. Ya tadinya sih pengen, udah yuk kita balik lagi yuk ngeband gitu. Oh, Ocha ini anggota grup bandnya juga? Iya, dulu dia vokalis juga. Oh, jadi vokalisnya 2 nih ya? Setiap ada manggung vokalisnya 2 ya? Nggak 2 sih, sebenarnya ada 3, 1 cowok. Oke. Terus setelah itu sudah mulai kontak-kontakan sama Ocha untuk mungkin bisa Ntar lu, gua cut dulu. Ini dari tadi nangkring di sini nih. Oh iya, ini Minuman silakan. Sirup apa? Ini sirup Mbak Priska. Tapi silakan warnanya diminum. kuning-kuning menggiurkan gini. Iya, Jangan-jangan ini mau ngasih gue apa bir ini? ya? Jack Bir. and Jill. No, ini Jack and Jill. Ini sirup Jack enak. and Silakan. Jill. Oh ini sirup ya? Iya, sirup itu. Sirup beli. Bukan, tadi nemu Bikin di jalan. sendiri. Tadi nemu di jalan, tak ambil sisaan itu. Sisaan ya? Iya. Enggak. Belum aus. Guys, kita minum dulu ya. Belum aus. Soalnya agak-agak gimana gitu, takut gitu. Warna-warnanya sih jadi kayak air pipis gitu ya, takut. Enggak, itu aman pokoknya. Gitu. Mbak Priska bisa nggak kasih tips and tricks gitu buat rekan-rekan mumet yang sekarang lagi mumet banget mungkin Mbak Priska, bagaimana sih untuk bisa memulai kalau pengen jadi penyanyi itu kira-kira apa? Misalnya saya punya suara jelek, bisa nggak Mbak Priska saya jadi penyanyi kira-kira? Misalnya ada rekan-rekan mumet yang di luar sana itu pengen nyanyi tapi
Dia suaranya biasa aja. Sebenarnya semua orang tuh ya pada dasarnya bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Nyanyi itu kan mengeluarkan suara kan. Sebenarnya orang-orang tuh bisa nyanyi semuanya. Cuman tergantung apakah dia bisa mengeluarkan nada yang pas atau tidak. Oh. Jadi kalau misalkan ya nyanyi ya semua orang juga bisa nyanyi, lo juga bisa nyanyi kan? Tapi kan belum tentu enak didengar. Iya, itu dia. Nah, biasanya ya latihan lah, les gitu, latihan sendiri. Untuk yang tidak mampu untuk les, Mbak Priska, latihan sendiri itu Sering-sering aja awal-awal itu nyanyi. gimana? Contohnya gimana Sering-sering misalnya? aja nyanyi. Bahkan di YouTube kan sekarang banyak tuh cara untuk supaya bisa nadanya pas gimana gitu kan bisa dilihat di YouTube juga banyak sekarang. Terus kalau misalnya ada nggak apa namanya olahraga yang bisa membantu kita agar Itu suara biasanya olahraga kayak pernafasan ya, biar supaya suaranya tuh nyampe. Oke, berarti tidak mungkin, maksudnya itu menjadi hal yang tidak mustahil untuk rekan-rekan di luar sana, Mbak Priska, Iya, ya, untuk bisa bener. menjadi penyanyi walaupun Yang penting mereka sering punya latihan, sering nyanyi gitu. mereka walaupun punya kemampuan suara yang pas-pasan biasa aja tetap bisa, ya. Bisa atur pernafasan, biasanya kayak gitu. Apakah makanan juga mempengaruhi, Mbak Priska, tentang Kalau keluar makanan suara? sih kayaknya gue makan apa aja gitu loh. Gorengan juga semua gue makan, gak ngaruh kayaknya. Oh, berarti kalau ada yang bilang kalau gorengan itu bikin suara kita tuh jadi jelek itu cuman mitos berarti ya? Enggak biasa aja mitos. Sebenarnya nggak juga gitu. Enggak. Biasanya kalau mau nyanyi ini biar suaranya enak nih, tenggorokan juga enak. Biasanya sebelum nyanyi makan kencur. Kencur mentah. Kencur mentah. Berapa Digigit kilo waktu gitu. itu, Mbak Priska? 5 kilo. Oke. Ya enggak. Kencur enggak. cuma dikit aja. Ya digigit-gigit aja cicit-cicit gitu. Pedes Kayak dong, Mbak tikus Priska. gitu kan cicit-cicit gitu. Terus ya udah, ya ditelan udah. Itu rasanya jadi anget, tenggorokan juga enak. Terus suara tuh nggak tahu ini kalau gue ya, suara tuh jadinya lantang gitu. Oh, jadi biar bisa melegakan tenggorokan gitu, Mbak Priska, ya? Kenapa jahe aja, Mbak Priska? Kenapa masih kencur? Ada apa dengan kencur itu? Itu kayaknya dari nenek moyang ya kencurnya. Jadi gue nggak tahu Oke. kenapa, tapi itu dari nenek moyang bilangnya kencur. Dan itu sampai saat ini masih terbukti ampuh ya? untuk Ampuh, itu ya? kalau gue ampuh. Coba punya kencur nggak, ambil dulu. Kalau kita nggak ada kencur di sini, adanya kopi di sini. Mohon maaf ya, ini bukan pasar ya. Iya, mohon maaf. Mbak Priska, pernah nggak momen ketika Mbak Priska itu menyanyi di depan khalayak ramai itu Mbak Priska gugup waktu itu? Ada nggak momen pertama kali itu waktu itu? Terus apa yang Mbak Priska lakuin untuk mengatasi kegugupan itu waktu itu? Pertama Jujur kalinya sih, nyanyi di depan publik, dari umur berapa itu? jujur sampai sekarang kalau disuruh nyanyi di depan publik gitu ya, jujur sih sebenarnya grogi. Deg-degan pasti banget, langsung kayak mules-mules gitu kan. Biasanya kan orang kalau grogi mules ya. Betul. Sama, masih aja kayak gitu, nggak tahu kenapa. Terus gimana Cuman- cara mengatasinya gimana? Cara ngatasinnya ya udah tenang, yang penting kita tenang, tarik napas dalam-dalam, tapi jangan keluarin di belakang ya. Oke, kentut Tarik napas dong. dalam-dalam, terus ya udah santai, lihat aja, anggap aja orang-orang itu tuh gak ada, atau enggak anggap aja orang-orang itu udah asik aja gitu dengerin suara kita walaupun kita belum ngeluarin suara gitu. Kayaknya orang-orang tuh udah excited banget ketemu sama kita gitu, dengerin suara kita. Jadi kita pede gitu. Oke. Guys, salah satu contoh mengatasi kegugupan di depan khalayak ramai ya. Bernapas, buang. Oke. Mbak Priska, dari semua penampilan Mbak Priska ketika di panggung, ketika Mbak Priska nyanyi, yang paling bikin Mbak Priska puas tuh penampilan pas kapan, Mbak Priska? Pas di depan apa? Misalnya pas nyanyi 17-an atau mungkin pas acara ulang tahun atau pas acara di halal bihalal atau apa? Yang Mbak Priska sangat ingat dan Mbak Priska tuh berkesan sekali gitu. Apa ya? Apa ternyata nggak ada yang pernah berkesan? Enggak sih, bukannya nggak ada yang berkesan. Maksud gue sih kayaknya setiap kali gue nyanyi gitu ya, gue sih merasa happy aja gitu, merasa bangga aja gitu. Bisa menghibur. Karena ya itu sebelumnya kan Khalayak karena ramai. gue grogi, ya kan? Karena sebelumnya gue grogi. Tadi kan gue bilang, gue nganggep semua orang tuh udah excited banget mau denger suara gue gitu. Gue nganggepnya semua orang tuh udah excited banget mau denger suara gue, supaya gue nggak grogi gitu kan. Ya jadi setelah nyanyi ya gue ngerasa bangga aja gitu.
Oh. Jadi setiap kali gue nyanyi, mau manggung di 17-an, kawinan, acara gereja, apa, pokoknya gue bangga-bangga aja sama diri gue. Yang penting pede. Mbak Priska siapa sih penyanyi idolanya? Dan kenapa Mbak Priska mengidolakan dia, kenapa sih? Idola gue itu Beyonce ya. Beyonce. itu ya, oke. itu karena suaranya luar biasa. Itu dari minor, mayor, semua pokoknya bisa. Oh, berarti Mbak Priska itu mengagumi Beyonce karena dia mayor tadi tuh ya. Mayor, minor, bisa Minor semua, ya? semua bisa. Oke. Suaranya keren banget dan suaranya tinggi banget. Berarti kalau begitu Mbak Priska selalu punya list tersendiri dong dari lagu-lagu dia. Ketika Mbak Priska mungkin nyanyi di depan orang-orang tuh pasti Mbak Priska ada list lagu-lagu dia? Yang pasti ada. Orang setiap kali karaokean aja juga pasti harus ada lagu Beyonce-nya. Berarti di HP Mbak Priska juga isinya tracklistnya? Nggak ada. Oh, HP nggak ada. saya jadul loh. HP saya jadul, nggak ada musik. Oh, nggak ada musik. Guys, ini hal yang unik loh guys. Orang yang suka nyanyi tapi di HP-nya nggak Dan ada gue musik ternyata. di mobil pun nggak ada playlist gitu, nggak ada. Kenapa? Nggak ada playlist. Kenapa? Di handphone juga nggak ada. Tadi saya mau nanya lagunya apa kok malah nggak ada handphonenya ya? Nggak ada playlist di handphone, di mobil nggak ada playlist sama sekali. Percaya nggak guys? Kenapa? Nggak Malah tuh nggak ada, bisa nggak ada. ada. Apa? Ini pasti bukan gara-gara HP-nya nggak canggih dong. Nggak, HP-nya kan canggih ini. Jadi karena antara suami dan gue itu berbeda, Oh. berbeda. Anu ya, genre musik kesukaan Iya, beda ya? genrenya tuh Kabarnya beda. suami Mbak Priska sukanya lagu keroncong katanya. Enggak, sukanya lagu Pampers. Sukanya lagu Pampers. Ini serius, gak bohongan. Laki gue itu sukanya lagu Pampers, guys. Informasi ya, Pampers juga nggak jelek loh guys. Pampers Tapi gak jelek. iya, but tapi kok kayaknya Mbak Priska it's not ketawanya in kok. my era. It's not in my era gitu aja. Tapi pernah nggak suatu ketika Mbak Priska itu mau disuruh nyanyi lagu Pampers? Pernah nggak? Enggak. Karena gue selalu menolak, nggak mau. Karena setiap kali gue disuruh nyanyi, misalkan suruh nyanyi lagu Pampers, yang gue inget adalah muka suami. Jadi nggak usah. Oke guys, jadi mari kita hargai keberagaman musik guys ya. Jadi belum tentu Pampers itu jelek guys. Ya, enggak, bukannya Pampers jelek, enggak bilang Pampers jelek, cuma it's not in my era gitu loh. Oke. Terus pernah nggak suatu saat mungkin pada saat di rumah itu suami secara spesial minta Mbak Priska tuh, Mam nyanyi lagu Pampers dong Mam buat aku Mam, itu ada nggak? Pernah sesekali dia minta, Pas cuman lagi karaoke keluarga gitu. oh, kita nggak pernah ada karaoke keluarga. Oh. Gue karaoke sama temen, nggak pernah sama iya. Oke. Terus pernah nggak suami minta nyanyi lagu? Jangan suka ini dong, arah pembicaraan tuh. Iya, ya, saya pikir ada. Tadi kan Mbak Priska kan sukanya bilang ada karaoke, ternyata nggak ada karaoke keluarga, karaoke nggak sama ada. teman. Iya, biasanya karaoke sama teman. Jadi suami nggak pernah minta, Mam nyanyi lagu Pampers dong? Gitu. Pernah sesekali dia bilang ya, coba dong nyanyi lagu Pampers. Cuman nggak bisa, gue nggak bisa. Dan gue jujur emang nggak tahu lagu Pampers, gue nggak tahu. Berarti Mbak Priska nggak kenal yang namanya Pance Pondaah gitu? Nggak pernah tahu juga? Nggak, apa siapa itu? Nggak tahu. Sama, itu sangkatan Pampers juga, Pance Pondaah, Obi Mesa gitu nggak kenal ya? Nggak tahu. Mujiono. Soalnya setiap kali gue denger, pernah denger, cuman nggak hafal dan nggak tahu. Itu tuh yang kebayang muka laki gue. Kan dia lucu banget gitu mukanya ya. Dia tuh sangat ekspresif, laki gue tuh sangat ekspresif ketika dia bernyanyi gitu. Oh. Seakan-akan suaranya tuh Lebih bagus dari Pampers iya, sendiri? lebih bagus dari Pampers sendiri gitu. Oh, Bener-bener oke. menghayati, ekspresif lah pokoknya. Jadi kalau nyanyi tuh sampai gitu. Gitu guys. Guys, jangan pernah takut untuk mengekspresikan diri kalian ya guys ya. Jadi misalnya kalian memang suka sama satu lagu dan satu grup band, ketika punya kesempatan bernyanyi, nyanyikan dengan lantang guys. Iya. Jadi contoh suami Mbak Priska tuh bagus banget guys pasti dia pas nyanyi lagu Pampers. Jadi next time kita akan coba wawancara suami Mbak Iya. Priska ya, ketika nyanyi lagu Pampers, siapa tahu memang Sebenarnya sesuai. nggak apa-apa, bukannya gue mau menghina suara laki gue gitu kan, enggak. Cuman lucu aja, ekspresinya tuh lucu aja. Oke.
Mbak Priska selain menyanyi, apa sih hobi lain Mbak Priska gitu? Ada mungkin? Hobi lain? Hobi lain yang mungkin bisa dilakukan sambil bernyanyi? Ya paling piano, tapi itu juga sebenarnya nggak hobi-hobi banget sih piano. Itu kan dulu karena paksaan nyokap ya, paksaan nyokap. Dan hobi Mbak Priska main piano ini sangat berguna bagi jemaat di mana Mbak Priska beribadah di gereja ya, karena Mbak Priska kan suka mengiringi ketika ada sekolah minggu seperti itu ya. Iya. Oke. Ngiringin kebaktian. Mbak Priska ternyata mengiring kebaktian dengan main piano, guys. Mbak Priska coba kasih satu pesan dan kesan untuk rekan Mumet bagaimana jika mereka ingin mencapai cita-cita mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Yang penting tetap bermimpi, belajar, pokoknya nambah-nambah ilmu lah supaya siapa tahu mimpinya benar-benar terwujud. Oke guys, itu tadi pesan terakhir dari Mbak Priska buat kalian, dan ingat jangan pernah berhenti bermimpi karena bermimpi itu gratis. Gratis guys. Gratis. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe pada channel Mumet, dan kita akan ketemu di episode Ngayal Babu selanjutnya. Tetap semangat dan selalu Mumet. Wassalam.